Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sosiologi modern, yaitu Lewis Alfred Kosser. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori fungsional konflik. Sebelumnya, Lewis Alfred Kosser adalah berkebangsaan Eropa. Dia lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 27 November 1913. Namun dia adalah keturunan borjuis Yahudi. Latar belakang munculnya pemikiran Kosser tentang teori fungsional konflik adalah bisa dijelaskan dengan melihat kondisi intelektual, sosial, politik pada saat itu. Kondisi intelektual adalah respon dari teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Pearson dan Merton. Teori struktural fungsional sangat menekankan pada proses-proses sosial seperti proses sosial berdasarkan nilai, ketentraman, keselarasan, dan keutuhan. Pada teori ini masyarakat dilihat berada pada posisi yang aman, tentram, dan damai tanpa ada konflik. Namun mereka melihat teori konflik adalah pengacau dari keselarasan tatanan hidup dalam masyarakat. Nah, teori fungsional konflik dalam perspektif Kosser yaitu sebuah sistem yang bersifat fungsional. Di sini konflik tidak hanya diartikan sebagai mempunyai dampak-dampak negatif saja, namun ada dampak-dampak positif yang terjadi pada tatanan masyarakat. Konflik bisa terjadi pada kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, adapun individu dengan individu. Salah satu contoh konflik yang terjadi pada individu dengan individu yang mempunyai dampak positif adalah ketika kita berada pada bangku SMP ataupun aliyah, kita tidak sadar bahwa sudah terjadi konflik, seperti adanya kompetisi atau persaingan atau perlombaan untuk mendapatkan juara kelas. Nah, dampak negatif di sini adalah salah satu contohnya adalah tawuran antar pelajar ataupun debat kusir ketika ada perlombaan. Oke, kali ini Kosser membagi konflik menjadi dua bagian. Yang pertama, konflik realistik, dan yang kedua, konflik non realistik. Konflik realistik adalah kekecewaan terhadap tuntutan khusus yang terjadi pada hubungan yang dianggap mengecewakan. Salah satu contohnya adalah para karyawan melakukan pemogokan kerja untuk melawan manajemen perusahaan supaya menaikkan gaji. Sedangkan konflik non realistik adalah konflik yang berasal bukan dari tujuan saingan yang antagonis, namun bisa meredakan ketegangan khusus pada salah satu pihak. Salah satu contohnya adalah pada masyarakat yang buta huruf yang melakukan balasan dendam menggunakan alam gaib, ilmu saat ataupun ilmu santet. Dalam masalah konflik, Kosser menggunakan cara atau mekanisme yang sering disebut dengan katup mengaman. Salah satu contohnya di Indonesia ini adalah DPRI Rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.